Bayangkan seorang pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi yang darurat. Dokter sudah siap, alat sudah tersedia, tetapi pelayanan tetap terlambat karena koordinasi antara petugas tidak berjalan dengan optimal. Dalam situasi seperti ini, masalahnya bukan hanya pada fasilitas, tetapi juga pada produktivitas dan kinerja sumber daya manusia. Halo, saya Clarivia Brenda Safealti, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan pada kesempatan saat ini, saya akan membahas bagaimana produktivitas dan kinerja SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelayanan rumah sakit, serta strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkannya. Rumah sakit merupakan organisasi yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai profesi, mulai dari dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, hingga staf administrasi. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan beberapa permasalahan, seperti beban kerja yang tinggi dan tidak merata, burnout atau kelelahan kerja pada tenaga kesehatan, lalu kurangnya apresiasi terhadap kinerja pegawai, komunikasi antar unit yang belum efektif, serta rendahnya motivasi kerja akibat sistem penilaian yang kurang jelas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh pasien. Produktivitas yang menurun dapat menyebabkan waktu tunggu lebih lama, meningkatnya risiko kesalahan pelayanan, hingga menurunnya kepuasan pasien. Sebagai calon manajer rumah sakit, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kualitas pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kualitas SDM yang menjalankannya. Menurut Armstrong, dalam Human Resource Management, kinerja pegawai dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kemampuan, motivasi, dan kesempatan untuk bekerja secara optimal. Artinya, tenaga kesehatan yang kompeten belum tentu menghasilkan kinerja yang baik apabila motivasinya rendah atau lingkungan kerjanya yang tidak mendukung. Selain itu, berdasarkan teori oleh two-factor theory dari Frederick Herzberg, terdapat 2 kelompok faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pertama adalah faktor hygiene, seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan organisasi. Jika faktor ini buruk, pegawai akan merasa tidak puas. Kedua adalah faktor motivator, seperti penghargaan, pengembangan karir, dan pengakuan atas prestasi. Faktor inilah yang mampu meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Dalam konteks rumah sakit, peningkatan produktivitas tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tenaga kerja. Yang lebih penting adalah bagaimana manajemen mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan penghargaan yang adil, serta memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berkembang. Untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja SDM rumah sakit, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, melakukan evaluasi beban kerja secara berkala. Manajemen perlu memastikan distribusi pekerjaan berjalan seimbang sehingga tidak terjadi kelelahan berlebihan pada unit tertentu. Yang kedua, menerapkan sistem penilaian kerja yang objektif dan transparan. Pegawai harus memahami indikator keberhasilan kerja mereka sehingga memiliki target yang jelas untuk dicapai. Ketiga, meningkatkan program pengembangan SDM. Pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan akan membantu tenaga kesehatan meningkatkan kompetensi sekaligus rasa percaya diri dalam bekerja. Keempat, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi. Apresiasi tidak selalu berupa insentif finansial, tetapi juga dapat berupa penghargaan, kesempatan promosi, maupun pengakuan dari pimpinan. Kelima, membangun budaya organisasi yang kolaboratif. Komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan staf akan meningkatkan keterlibatan pegawai serta memperkuat kerjasama dalam tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan strategi tersebut, rumah sakit tidak hanya memperoleh peningkatan produktivitas, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai penutup, produktivitas dan kinerja SDM bukan sekadar isu manajemen internal, melainkan fondasi utama keberhasilan pelayanan rumah sakit. Ketika tenaga kesehatan bekerja dalam lingkungan yang mendukung, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang, maka kualitas pelayanan kepada pasien juga akan meningkat. Sebagai calon pemimpin rumah sakit, kita perlu memahami bahwa investasi terbaik bukan hanya pada teknologi atau bangunan, tetapi juga pada manusia yang menjalankan sistem pelayanan kesehatan itu setiap harinya. Karena pada akhirnya,
Rumah sakit yang unggul adalah rumah sakit yang mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.